Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sore ini saya bagikan lagi kisah mimpi yang saya alami terkait dengan spiritual. Saya bermimpi bertemu dengan teman saya semasa kecil, tetapi beliau ternyata adalah salah satu keturunan Nabi Muhammad SAW. Beliau sudah menjadi seorang habib, seseorang yang berilmu, memiliki pondokan pesantren dan mengajarkan juga di pondokan beliau. Jadi saya di dalam mimpi itu dikangeni oleh beliau, dari keturunan Nabi Muhammad SAW, marga Al-Habsyi. Beliau mengatakan kepada saya bahwa beliau kangen. Lalu di dalam mimpi itu saya pura-pura tidak mengetahui kangennya itu kepada siapa, dengan maksud bercanda. Lalu beliau menegaskan bahwa beliau itu kangen kepada saya. Kemudian di mimpi itu ada suasana mau sholat. Kemudian saya mempersilahkan beliau menjadi imam untuk mengimami sholat tersebut. Dan pada visual yang lain di dalam mimpi tersebut, saya membantu beliau dalam suatu hajat, yang mana di situ diperlihatkan tentang kontribusi saya terhadap dengan berupa tulisan pada suatu kertas, lalu diserahkan kepada beliau. Nah, itu visual mimpi yang saya ingat. Lalu apa takwil mimpi atau makna mimpinya? Perlu diketahui saudara-saudariku muslimin muslimat, mukminin mukminat, mimpi bukan hanya kembangnya tidur, melainkan bagian dari syariat Islam. Banyak dalil yang menerangkan tentang mimpi dan juga tentang ilmu takwil mimpi. Di dalam Al-Quran terdapat pada surat Yusuf ayat 6, ayat 21 dan ayat 101. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman bahwa Allah itu mengajarkan sebagian dari takwil mimpi. Kepada siapa? Kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Jadi Nabi Yusuf alaihissalam itu diberikan pengajaran tentang ilmu memaknai mimpi. Jadi ilmu memaknai mimpi atau mentakwilkan mimpi bukan didapat dari belajar. Ilmu takwil mimpi adalah ilmu laduni, ilmu yang didapat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam surah Yusuf juga terdapat beberapa kisah mimpi terkait dengan takdir. Di dalam surat Al-Anfal ayat 43, di dalam surat Al-Fat ayat 27, mimpi yang dialami Nabi Muhammad SAW, mimpi yang dialami Nabi Ibrahim alaihissalam terkait sejarah hari raya kurban terdapat pada surah As-Saffat ayat 102, dan banyak ayat-ayat lain yang menjelaskan tentang kisah mimpi. Begitu juga di dalam hadis Bukhari dan Muslim. Di dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah SAW bersabda, mimpi baik yang merupakan kabar gembira dari Allah, mimpi karena bawaan pikiran seseorang ketika terjaga, dan mimpi menyedihkan yang datang dari setan. Jika kalian mimpi sesuatu yang tak kalian senangi, maka jangan kalian ceritakan pada siapapun, berdirilah dan sholatlah. Di dalam hadis Bukhari dan Muslim, beliau bersabda, mimpi seorang mukmin adalah satu dari 46 bagian kenabian. Di dalam hadis riwayat Ibnu Majah, beliau bersabda, mimpi seorang muslim yang saleh adalah satu dari 46 bagian kenabian. Jadi umat Islam yang levelnya muslim tapi soleh dan juga level mukmin bisa saja mendapat peluang rahmat dari Allah berupa petunjuk bagian dari kenabian yang disaranakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui mimpi, alam ruh. Nah, jadi kalau misalkan kita bermimpi sesuatu yang mengandung makna tersirat, sulit diungkapkan, itu salah satu tanda mimpi bagian dari kenabian. Dan juga ada mimpi petunjuk dari Allah yang artinya sesuai dengan visual mimpinya, seperti yang dialami Nabi Muhammad SAW pada surat Al-Fat ayat 27. Jadi Allah itu ingin membuktikan bahwa mimpi yang dialami Nabi Muhammad itu adalah akan menjadi kenyataan, yaitu memasuki Masjidil Haram dengan aman. Untuk mengetahui dalil atau keterangan terkait mimpi,
Anda bisa baca pada deskripsi di video ini. Lalu tentang takwil mimpi atau makna mimpi yang saya alami, di mimpi itu salah satu cicit dari Nabi Muhammad SAW mengatakan kangen kepada saya. Nah, itu bermakna bahwa apa yang saya kerjakan pada setiap hari, biasanya berdakwah melalui postingan berupa video, baik itu dengan adanya visual suara atau hanya berupa tulisan saja, itu beberapa hari tidak saya lakukan karena saya tempo hari sakit. Jadi kepala agak pusing, jadi sehingga apa yang saya biasanya lakukan yaitu berdakwah akhirnya terhambat selama beberapa hari. Nah, ketika saya sudah mulai sembuh, makanya saya diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala yang memberi mimpi tersebut bahwa salah satu keturunan Nabi Muhammad SAW kangen kepada saya. Namun di mimpi itu saya bercanda kepada siapa kangennya, pura-pura tidak tahu. Tetapi beliau memastikan bahwa kepada diri saya beliau kangen. Akhirnya di dalam mimpi itu saya juga mempersilahkan beliau mengimami sholat yang akan dikerjakan. Nah, itu juga ada petunjuk tentang diri saya. Nah, yang pertama terkait dengan hadis tentang ruh, hadis Sahih Muslim nomor 4774. Rasulullah SAW bersabda, roh-roh itu seperti prajurit yang berkelompok-kelompok. Jika saling mengenal, mereka akan menjadi akrab, dan jika saling bermusuhan, maka mereka saling berselisih. Yang maknanya Allah menciptakan roh-roh itu suka berkelompok-kelompok seperti prajurit, dan berkelompok-kelompoknya itu berkumpul dengan yang sama karakternya. Jika ruh baik bertemu ruh baik, maka akan menjadi akrab. Jika ruh baik bertemu ruh buruk, itu akan berselisih, tidak menjadi akrab. Di dalam mimpi itu saya dikangeni oleh salah satu cicit Nabi Muhammad SAW yang mana beliau itu sekarang menjadi seorang habib. Beliau sudah lulus kuliah dan menjadi seorang pengajar sekaligus pemilik suatu pondok pesantren. Nah, saya itu diakrabi oleh beliau, dikangeni oleh beliau di dalam mimpi tersebut, yang mana mimpi itu adalah valid. Karena apa? Mimpi seorang mukmin adalah satu dari 46 bagian kenabian. Maka dikatakan dalam sabda yang lain, jadi al-mubasyirat itu tidak mungkin dusta. Nah, jadi mimpi bagian dari nubuah itu tidak mungkin dusta. Dan di dalam mimpi itu akan melakukan aktivitas sholat, yang mana aktivitas sholat itu adalah tentang ketakwaan. Dan saya mempersilahkan beliau untuk mengimami sholat. Itu Allah memberi petunjuk bahwa karakter saya itu adalah orang yang sangat menghormati keturunan Nabi Muhammad SAW, sebagaimana Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu ketika beliau itu mengimami sholat, kemudian Rasulullah SAW datang tiba-tiba setelah selesai menyelesaikan urusan beliau. Akhirnya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu mundur ke belakang dan berada di shaf pertama, lalu Rasulullah SAW maju ke tempat imam dan mengimami sholat jamaah hingga selesai. Nah, itu adab seorang sahabat Nabi Muhammad. Ketika Nabi Muhammad datang, beliau mundur. Ya, kemudian Nabi Muhammad SAW maju menjadi imam. Nah, begitu juga saya di dalam mimpi itu mempersilahkan keturunan Nabi Muhammad itu menjadi imam bagi diri saya dan orang-orang di dalam mimpi itu. Itu juga menandakan bahwa saya beradab, menjunjung tinggi kemuliaan Nabi Muhammad dan juga keturunan Nabi Muhammad SAW. Lalu visual di dalam mimpi itu juga ada saya berkontribusi menyumbangkan suatu tulisan pada sebuah kertas yang mana itu terkait dengan visual yang tadi saya katakan kangen. Nah, itu adalah kontribusi saya di dalam mensyiarkan agama Allah, tentang Islam, tentang Allah dan Rasulnya, yang tempo hari saya tidak melakukannya karena sakit, dan insya Allah sekarang sudah mulai lagi. Dan itulah makanya saya ceritakan kisah mimpi ini supaya mengetahui bahwa Allah itu secara tidak langsung yang sebenarnya kangen kepada dakwah yang saya lakukan melalui visual dari salah satu keturunan Nabi Muhammad SAW.
Semoga mimpi ini menjadi suatu bermanfaat. Assalamualaikum.